kinerjanya, kalau berbicara si Nusron ini kan memang latar belakang dia sebelumnya memang parlemen berkali-kali kan duduk di parlemen, tetapi dalam hal jadi eksekutor, jadi menteri eksekutif, dia belum pernah. Dan ketika dibandingkan dengan pejabat sebelumnya, di media saja ini mengukur di media lah, dan tidak ada terobosan jauh ketimbang AHY. Kan itu posisinya dulunya dijabat oleh AHY. AHY yang cuma menjabatnya sebentar, tetapi lompatan-lompatan kemajuan di bidang di Kementerian ATR itu cukup signifikan. Sementara ketika diduduki oleh si Nusron ini, seakan-akan stuck jalan di tempat. Ya mungkin karena sibuk dengan kibib-kibib itu. Benalu itu di sini yang jadi beban seharusnya. Berarti pertanyaannya mungkin dia tidak bisa kerja dan dikaji ulang akan ada reshuffle secara cepat untuk akhir-akhir ini ya kan? Iya bisa jadi, dan mudah-mudahan segera ada reshuffle sehingga menteri-menteri yang tidak kompeten diganti. Siapa kira-kira yang pantas di reshuffle dari? Oh ya, kedua menteri itu menurut saya layaklah di reshuffle, apalagi si menteri sosial itu. Menteri sosial itu memang selayaknya di reshuffle karena melakukan langkah-langkah yang menurut saya kontroversial itu. Kontroversial itu kan salah satunya ketika pengusulan si Al-Jufri itu. Di tengah-tengah polemik yang seperti ini, apalagi si Al-Jufri ini sudah berkali-kali diajukan, kok tiba-tiba sekarang diajukan lagi. Terlepas nantinya itu tidak lolos. Karena Kementerian Sosial kan cuma sebatas mengajukan, tetapi keputusannya nanti ada pihak lain. Kalau nggak salah itu ada kementerian yang memang menangani itu kayaknya di Kemenkumham ya, yang akan nantinya akan menilai seseorang juga gimana itu kok kemarin juga hadir di Palu itu. Iya, itu bentuk keberpihakan. Menurut saya itu hadir di Palu bentuk keberpihakan. Seharusnya itu menteri itu reshuffle juga, itu menteri tidak bisa kerja, Pak. Oh, kan itu memang bisa kerja gimana kalau cuma mengandalkan baunya, host. Ini yang si ilmiah kok disuruh cium ini loh. Memangnya umat ini dianggap anjing herder atau apa gitu menggunakan penciuman. Ini kan nggak logis lah. Apalagi seorang menteri yang menyatakan itu nggak rasional sama sekali menurut saya. Seharusnya kalau memang menteri itu mengajak masyarakat ini untuk berpikir rasional, bukan diajak berpikir halu. Ini bertolak belakang dengan si Nusron. Dia zaman yang penuh kecanggihan saat ini, apalagi teknologi sudah ada AI dan lain sebagainya, kok tiba-tiba kita mau diajak mencium gitu loh, mengukur sesuatu dengan penciuman. Ini kan nggak bener ini. Ya, mantap. Tumben cerdas sampai orang biasa. Ini yang menurut saya yang memang kemungkinan menteri itu memang ya cuma modal cari panggung saja, sehingga untuk menutupi kemampuan kerjanya ya seperti itu. Itu saja, host. Mantap tenan ini ya. Wah, cocok bagi Pak Guru, memang sudah layak ini, benar-benar layak dan lebih dari layak ini. Penggantinya Menteri Sosial, host. Penggantinya Menteri Sosial. Cocok. Ya. Masuk. Ya, gimana? Disapa dulu, host. Ada Kaji siapa? Kaji Burhan atau siapa ini? Assalamualaikum, Kaji Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Gimana Kaji Burhan, sehat? Alhamdulillah. Saya mau menambah sedikit, host. Monggo Pak Haji. Pernah di suatu podcast, Bu Lili Wahid, adiknya Gus Dur, mengatakan bahwa Gus Dur selama hidup tidak akan pernah bertemu dengan Muhaimin dengan Saifullah Yusuf. Kenapa? Di situ ada pengkhianatan terhadap Gus Dur. Ketika host berbicara konteks Saifullah Yusuf, saya kira saya nggak akan bertanya lagi, memang dasarnya pengkhianat. Wong pamane dhewe dikhianati apa maneng masyarakat. Wah, itu aja saya kira, Gus. Ya.
sepakat ya. Saya Makanya ayah. pilwali Kota Pasuruan saya nggak akan milih orang yang mengkhianati Gus Dur karena saya sebagian dari orang Gus Durian. Siapapun yang berkhianat sama Gus Dur, termasuk PKB Caimin, saya tidak akan memilih. Itu aja. Terima kasih, host. Ya, mantap ya. Monggo ada perbedaan, enggak apa-apa. Silakan. Habib Bugen. Oke, terima kasih. Yang penting itu perbedaan di sini ada kalanya turun naik, begitu, dan juga kaji. Ya kalau memang Gus Durian, siapapun itu saya juga Gus Durian, Kang Kaji. Tapi manusia itu di saat pikirannya lempeng, tuh bahasa Betawinya lempeng atau lurus, lek caro Jawa nih, lek coro Maduran itu ketepaan bener, tak bunggen kayak saya, ya toh. Itu ya berarti dia sedang mendapat hidayah. Cuman di saat dia salah, posisikan ya di saat salah, seperti itu. Nah, jadi ojo dikeno ngono host, waduh iki host rek. Jadi di saat kita ini sekarang lagi ada apa namanya sedikit hiburan dari Caimin tentang Nusron Wahid ini ya, itu adalah suatu pertanda bahwa siapapun orangnya yang sangat mendukung Babi Lawi ini akan diperlihatkan sedikit demi sedikit, ya toh? Itu sudah menjadi apa namanya itu tolak ukur, standarisasi bahwa orang yang di belakangnya atau di depannya Babi Lawi itu, insya Allah Ta'ala kalau menurut saya itu Allah sudah memperingatkan dan sudah memperlihatkan faktanya banyak seperti itu. Nah, kasusnya Caimin yang disebut oleh Kaji Burhan itu menurut saya sudah internnya antara Gus Dur dengan Caimin gitu, atau dengan Saiful juga. Nah ini Kang Saiful ini yang sekarang lagi ngelama-ngelamanya ini. Itu Kaci ini perlu disandal itu Kak Cak Saiful itu Kang Kaci. Itu biar tidak merembet penyakitnya ke yang lain seperti itu. Nah, bedanya sekarang, nah gitu loh Kang Kaci ya. Saya tetap seperti apa namanya statement awal saya, bahwa manusia di saat salah ya posisikan salah, di saat manusia itu benar Kang Kaci, ya kita harus melihat kebenarannya. Seperti itu Kang Kaci. Kita wajib apa ya berlapang dada tapi ada batasannya. Seperti itu. Sama juga dengan Babi Lawi ini. Babi Lawi ini insya Allah kalau dapat hidayah dari Allah, Allah merestui, ya kita maafkan. Tapi di saat dia sekarang ini posisinya kayak babi, ya sudah. Presentasikan bahwa dia tuh memang seperti itu. Seperti itu loh Kang Kaci. Terima kasih host. Lanjut. Ya, mungkin saya agak tambah sedikit ya dari pernyataan kawan-kawan semuanya. Kita itu akan mengapresiasi siapapun saat ini ya yang merungkatkan nasabah Alawi dan mempunyai pandangan yang sama ya. Mau itu orang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, ini sudah tentang bangsa. Siapapun ya, lepas dari nanti di belakangnya seperti yang disampaikan Kaji Burhan tadi, fakta. Nusantara bangkit, terima kasih. Yang kedua, ini saya yakin ya, itu sudah atas restu Pak Prabowo ya, Cak Imin membocorkan sikap daripada istana terhadap kaum Babi Lawi ini, karena polemik ini ada di Nahdlatul Ulama juga, karena PBNU kan saat ini pasang badan lewat ketum dan rois amnya untuk masih melindungi kemungkaran serta kepalsuan Babi Lawi. Dari sini saja ya, itu saya yakin ya secara analisa politik Cak Imin itu sudah membocorkan sikap istana pada publik, terutama menyindir ya posisi daripada salah satu menterinya Prabowo yaitu Nusron Wahid dan lain sebagainya. Ini yang saya amati. Lepas dari yang lain, peristiwa yang dulu kita sepakat seperti yang disampaikan Kaji Burhan tadi.
siapapun pengkhianat yang mengkhianati Gus Dur, kita semua pasti ya akan mengingatnya karena kita itu salah satu loyalis ya penggemar Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tapi saat ini ya posisinya itu siapapun yang membela ya yang lurus untuk tentang bangsa kita dan memerangi daripada kaum Babilawi itu tetap kita support ya. Betul pernyataan Habib Bugen tadi ya, kalau lurus ya kita apresiasi, kalau bengkok kita kritisi ya, begitu kawan-kawan. Silakan ya, yang lain monggo mau ditanggapi mungkin Kiai Nusantara atau Asulawi atau Kiai Haji Burhan lagi monggo. Ya, kalau saya sih begini, Bang. Menurut saya kita harus melihat sesuatu itu kan apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Termasuk dari kalangan perampok sekalipun atau apapun posisinya, ya kalau benar ya benar saja. Tetapi ketika mau siapapun, alim, alamah, tetapi ya kalau tidak benar ya kita sampaikan ya tidak benar. Kita kan nggak akan percaya ketika seorang alim alamah menyatakan onta itu bertelur. Kan begitu. Ini yang harus kita dudukkan permasalahan ini. Dan ini juga ketika berbicara momentum yang disampaikan oleh Caimin itu disampaikan oleh kader-kader yang afiliasinya itu ke NU. Itu kan di forum PMII. Saya lihat itu di membernya, podiumnya itu ada logo PMII. Artinya Caimin itu menyampaikan momentum itu, polemik Balawi ini bahwa Pak Prabowo juga ragu, itu di tengah kader-kader bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini ke depan. Itu yang menjadi garis besar. Artinya ini kan apa ya, Caimin sebagai politisi yang cukup kawakan tentunya melihat momentum itu ingin mencerahkan audien itu bahwa Ba'alawi itu bukan durian Nabi. Dan itu juga dipertegas dengan pernyataan sang presiden bahwa sudah mulai ragu dan tidak percaya dengan Ba'alawi. Itu poin besarnya di situ, Bang, menurut saya. Jadi kita tanpa kita melupakan sejarah Caimin dengan Gus Dur, tetapi kan kita melihat apa yang disampaikan di tengah polemik yang berlangsung kurang lebih sekarang sudah masuk tahun keempat. Itu, Bang. Ya, terima kasih. Ungdur mangkola walatangdur mangkola. Jadi tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ya, oke. Monggo silakan ya, Yai Asulawi, monggo silakan. Oke, kita sebagai manusia ini kan punya yaitu apa yang ada di kepala kita itu yang diberikan oleh Allah, anugerah terbesar bagi manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah yang ada di dengkulnya, gitu kan. Oh lupa, ada yang ada di kepala. Dari kepala ini ya, yang bisa membuat sesuatu yang artinya yang tidak ada menjadi ada, yang buruk menjadi indah, juga dari kepala juga. Dari ada yang di tempurung kepala ini, yang indah menjadi buruk. Ini yang menyentuh ini adalah yang ada di tempurung kepala. Jadi manusia jadi binatang tergantung di kepala itu, dan manusia menjadi manusia yang sempurna juga dari kepala itu juga. Ya, semuanya disentuh oleh kepala, bukan disentuh oleh hati. Karena semua binatang juga punya hati, babi juga punya hati. Tapi yang ada di kepala manusia tidak dimiliki oleh makhluk yang lain selain manusia. Jadi segala sesuatunya itu ada di kepala. Karena yang dipertanyakan oleh Allah itu ada satu pertanyaan, itu 3 pertanyaan diberikan kepada tadi manusia. Afala ya'qilun, apakah kamu tidak berakal?
berarti sudah punya akal ketika ditanyakan. Ya, kemana akalmu? Afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir, menganalisa, menimbang, dan lain sebagainya? Tugas dari pikiran. Afala yatazakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran yang sudah kamu alami dalam kehidupan? Zikri di sini adalah memori, ingatan. Ya, jadi sudah lengkap. Manusia diberi oleh Allah sebagai manusia, artinya ciptaan, sebaik-baik ciptaan. Ketika tidak digunakan, akal dan pikiran ini akan menjadi jongos-jongosnya iblis. Ya, siapapun yang membela jongos-jongosnya iblis, maka akibatnya akan lebih terhina daripada iblis. Ya, ketika membela jongos-jongosnya iblis akan terhina, lebih terhina daripada iblis. Ya, karena di sini iblis mengaku-ngaku. Dasarnya adalah dari ngaku-ngaku. Setiap yang ngaku-ngaku ini berarti adalah jongosnya iblis yang ngaku-ngaku atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, yang disinilah siapapun dia yang membela jongos-jongosnya iblis, pada akhirnya akan menjadi terusir dan terhina. Walaupun kamu karismatik sekalipun seperti apa, walaupun walimu seperti apa, sultannya sekalipun, jika membela jongos-jongosnya iblis, kau akan menjadi terperosok, terhina, ya, akan lebih hina seperti bangkai babi. Dan itu ketika membela tadi yang mengaku-ngaku. Karena iblis mengaku mulia di hadapan Allah. Seperti itu, teman-teman. Silahkan Pak Kaji Burhan, monggo nambahi sebelum ke Kiai Kebuywa, monggo. Saya mau bernarasi sedikit. Monggo silahkan Pak Haji. 2 minggu yang kemarin saya kan diundang teman saya akad nikah. Ya kebetulan Habib dan ketua Robito juga hadir. Dan di undangannya, dulu kan saya kalau manggil dia kan Habib. Sekarang di undangannya ganti Sayyid. Ya kan? Dan kebetulan ketika saya datang, kalau dulu saya selalu mencium tangannya mereka. Kalau sekarang saya dengan bangganya dan tanpa ada perasaan minder dan kecil hati, saya berdiri tegak dan salaman seperti orang biasa. Wah, Wah, kemajuan yang sungguh luar biasa. kemajuan yang luar biasa. Iya. Ingat itu teman-teman ya, satu tanda-tanda itu teman-teman ya. Maaf ya, Dan saya ini ngajinya sebentar Pak Asulawi. Dulu saya ngajinya di Ketua Robito loh. Jujur ya, saya ngajinya di Ketua Robito. Dia masih Ustadz kampung, belum besar. Ngaji apa? Dia bisa ngajari apa si Rohim itu menurut Kiai Haji? Bahasa Arab. Oh, coba bahasa Arab. Mau takro ilmu hadis atau Enggak. bahasa Arab itu ya skincare ya iso. Loh, kan waktu zaman Ojo sombong hos. kan sekitar tahun 9. Ya bur ngajari kitabun, jidarun, jabalun, ngono-ngono kuwi ae kok pinganti. poinnya di sini dia dengan PD-nya tegak, berdiri tegak, tidak membungkukkan dan anunya punggungnya gitu. Itu yang perlu kita itu poinnya gitu. Saya kemarin itu datang dengan bangganya tanpa ada perasaan minder dan kecil hati. Gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua di sini? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Di mute dulu Mas. Silakan Kak. Gus Tommy gimana, sehat Gus? Sehat. Tidak ada Gus Tom, tidak ada Gus Tom. Tidak ada. Loh, bukan Gus Tommy yang di atas ini. Bukan. Sebelah host. Oh iya, Kaji Burhan, emang kamu ngaji di Ketua RK di mana itu? Di rumahnya waktu
Saya Dia sekitar kan orang Pasuruan. Iya, di mana? Di mana? Sebelah mana? di Jafar. Hah? Di rumahnya Abi Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya. Lanjut, aku masih Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Oh, kidule masjid. Gitu le masjid endi? Sebentar, biar nanti Hah? sudah nanti sejam nanti. Sadam orang mana? Bang Sadam orang mana? Lanjutkan dulu Bang Kaji Burhan narasinya, nanti kita kasih jatah sampai Sadam. Kampung. Ya. Ya kan? Lanjut dulu narasinya. Dan kemarin saya dengan bangga ya berkat tesisnya Kiai Imad ya kan semua masyarakat di Kota Pasuruan sekarang sudah di kampung saya aja sekup terkecil 60% udah nggak percaya. Dulu muhibin, sekarang udah nggak percaya gitu. Kamu Pasuruan mana? Kamu Pasuruan mana? Saya nanya. Allah Sadam, sebentar dulu Sadam. Ya lanjut Yes, lanjut. aman. Monggo Kang Kang Kaji. Sudah ditegur host itu masih dibuka mute-nya, ngomong lagi nggak penting. Lanjut. Ya alhamdulillah ya. Apalagi orang-orang Arab seperti bangsa-bangsa At-Tamimi, Al-Qatiri ini kan terpinggirkan dulu. Sekarang dia sudah bangga dan tanpa perasaan minder sekarang lebih dekat dengan pribumi gitu loh. Mas. Suka nggak suka mereka kan terpinggirkan. Padahal di Pasuruan nggih Pak Kaji nggih. Kota Pasuruan saya. Masya Allah, ini kemajuan luar biasa Kiai Nusantara bangkit. Itu aja. Saya kira saya tambahan sedikit bahwa hari ini tesis Kiai Imad sudah banyak manfaatnya dan banyak yang berubah gitu loh. Melihat sosok Mbak Alawi yang dulu kita agung-agungkan sekarang ya gimana lagi wong memang kenyataannya tidak tersambung. Silakan host. Ya, Kiai Kebo Iwa, Assalamualaikum Kiai. Monggo untuk bernarasi Kiai. lanjut dulu, aku masih nyetir ini. Oh siap, monggo Kiai Nusantara. Ini Sadam tak naikkan. Ya naikkan itu medeng-deng itu. Ya, maksudnya kan biar tidak mengganggu Jadi ya bernaras. kan jangan Habib Bunggan jadi. Assalamualaikum. Kok diturunin host tadi host saya Nah, host? kamu kan sudah tak tegur toh. Jadi berdiskusi yang baik gitu loh. Biar kasih Ya, waktu ya, ya. teman nanti. Enggak, saya Itu dijawab. saya cuma mau nanya aja. Soalnya Ya, di makanya kan udah kota dijawab. Ya kan ada dijawab. Biar selesai narasi dulu. Nanti kamu menanggapi gitu loh. ya. Nah, sekarang Coba kamu ini, host. kasih waktu 5 menit untuk. Oh iya ya. Enggak harus 5 menit kebanyakan itu host. Kita yang simpel-simpel aja host. Simpel tapi pasti gitu loh host. Mau tiktokan sama Kiai Nusantara, tiktokan saja. Jangan gitulah host, jangan gitu. Enggak, maksudnya Soalnya dari jangan tadi ini yang di ini iblis-iblis terus gitu. Monggo, bro. Cuma saya cuma dikit aja, nggak usah banyak. Satu aja lah permintaan saya host. Hostnya mau teman-teman di sini mau jawab ya terserah, nggak jawab ya terserah, itu aja. Apa itu? Lanjut ya. Oh iya gimana? Cuma satu aja ini ya. Gimana caranya dapat hidayah dari Kiai Mukimat itu host? Udah itu aja. Loh. Kok hidayah dari Ini Kiai orang Mukimat? yang tidak mengerti beriman. Kok Kiai? Loh iya itu aja yang aku nanya ini. Yang Rasul enggak saja gini tidak loh, bisa Pak. memberikan hidayah. Saya nggak banyak-banyak, saya Ya, nggak itu enggak, aja. ini- Gimana? Soalnya kamu ini udah dapat hidayah semua kayaknya kalau aku Lah, perhatiin iya, gitu. abang percaya yang bisa memberikan hidayah siapa, Pak? Apa Habib, apa Allah gitu loh, Pak? Kok tanyanya Ya seperti Allah itu? kalau saya. Lah, Allah enggak, kalau dulu. ini saya kembalikan lagi ke abang. Kok Oh iya, tanyanya ya udah. seperti Berarti itu, mau jawab ya. seakan-akan. Jawab dulu. Lah, Jawab dulu ya. Kita Jawab nggak dulu. bisa memberikan hidayah, Bang. Siapapun itu nggak bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Oh enggak. Oh iya Ya, iya iya. kecuali iya. Berarti kecuali saya. abang. Abang kalau mungkin bukan Muslim gitu loh. Oh iya 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 iya. Ya udah. Enggak, dari Berarti mana bisa berarti hidayah itu? berarti saya salah. Berarti saya salah gitu Makanya, aja. saya Poinnya coba ya. Ya luruskan benerin. gitu. Gimana itu? Jawab aja benerin Ya saya. nggak bisa dijawab, Bang. Karena yang berhak memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Oh. Kita menyampaikan saja.
Iya, Itu iya, tugas iya. kita. Tetapi Oh, masalah tugas hidayah kamu. itu hak prerogatif Iya, Allah, iya, iya. bukan kita Ya sebagai udahlah. makhluk. Gitu. Berarti itu ya, berarti yang memberi hidayah Allah berarti ya. Lele iya. Iya, ya, ya udahlah saya turun aja lah. Ini Nggak begini, penting juga di sini saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dalam bentuk Al-Quran, Allahu dalam Akbar. bentuk kecerdasan sehingga kita mampu mengelola pengetahuan yang kita baca dari karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kan Nah, seperti itu. lurusnya kayak begitu. Jadi siapa si Syadam tadi pertanyaannya sudah keliru, gitu kan? Maka nanti ketika dilanjutkan narasinya ya akan keliru. Miru tetap Pertanyaan itu tidak dijawab. Astagfirullahaladzim, saya kawan-kawan. sampai sendirian tertawa terpingkal-pingkal. Astagfirullahaladzim, jadi pengen masuk jadinya. Masya Allah. Ini kayaknya orang-orang Mukimin Balawi ilmunya seperti begini semua ini ya. Astagfirullah. Memang target mereka itu orang-orang yang haus ilmu, Bang Dadan. Jadi pertanyaan itu tidak harus perlu dijawab. Mungkin pertanyaan itu perlu disempurnakan cara bertanyanya. Begitu itu. Kan tadi pertanyaannya kan siapa yang sudah mendapatkan hidayah dari mukimat kan seperti itu. Itu kan salah satu pertanyaan yang salah yang perlu disempurnakan pertanyaannya. Jadi tidak perlu dijawab. Masa hidayah bisa datang dari wong nabi enggak bisa kok. Apalagi cak orang biasa nih, Cak. Dari Allah. Nah ya kan makanya saya tanyakan konsep seperti itu ajaran siapa? Kan kita tahu bersama bahwa hidayah itu hak Allah bukan kita. Kita cuman ya menyampaikan saja, percaya nggak percaya ya terserah, meskipun dari mereka itu barangkali ngotot ya, tetapi kan kita tetap punya kewajiban, barangkali nggak bisa hari ini mungkin besok, kan seperti itu. Ya Itu betul. saja yang kita lakukan kan. Kalau ditanya siapa yang bisa caranya dapat hidayah, ya bukan kita lah. Nabi saja seperti itu loh ketika gimana berusaha mengimankan pamannya. Kan kita tahu semua tentang hal itu. Ini yang seharusnya kita luruskan. Nanti kita dengan pertanyaan seperti itu sesat berjamaah kalau itu dibenarkan. Kan begitu. Kita Ya, jangan sampai tergiring seperti itulah. Ini menghadapi